Selamat datang kembali. Reaktor garam cair kini mulai dibangun di seluruh Eropa. Para insinyur sedang membangun pabrik percontohan. Reaktor ini menggunakan garam cair sebagai pendingin dan pembawa bahan bakar, beroperasi pada tekanan rendah dan suhu tinggi. Reaktor ini dapat mati dengan aman tanpa daya dan mencapai efisiensi termal yang lebih tinggi daripada reaktor standar. Perusahaan-perusahaan Eropa sedang menguji penukar panas, batang kendali, dan tangki pembuangan untuk keandalannya. Pergeseran ke produksi pabrik modular kini sudah terlihat. Silakan berlangganan. Reaktor garam cair tidak memiliki batang bahan bakar padat. Bahan fisil, seringkali uranium yang dilarutkan dalam garam fluorida atau klorida, bersirkulasi melalui inti. Ketika neutron menumbuk uranium yang terlarut, fisi terjadi langsung dalam cairan yang bergerak. Karena garam mengembang seiring dengan suhu, ia secara alami mengatur reaksi. Tidak ada air di bawah tekanan tinggi, dan karena itu tidak ada risiko ledakan uap. Titik didih garam sangat tinggi, yang memungkinkan reaktor beroperasi mendekati tekanan atmosfer sambil tetap menghasilkan suhu keluaran di atas 600 derajat Celcius. Batas suhu ini memungkinkan penggunaan turbin canggih dan pemanasan industri. Struktur inti biasanya terdiri dari kisi grafit atau silikon karbida yang memperlambat neutron dan memandu bahan bakar melalui saluran. Pompa mendorong campuran lelehan melalui penukar panas, di mana energi berpindah ke sirkuit garam terpisah yang tidak radioaktif. Sirkuit itu kemudian menggerakkan siklus uap atau turbin karbon dioksida superkritis. Karena garam radioaktif dan non-radioaktif dipisahkan, pemeliharaan menjadi lebih sederhana. Seluruh sistem tetap ringkas, dan semua pendingin tetap cair di setiap tahap operasi. Pusat penelitian material di Prancis, Jerman, dan Belanda sedang menguji paduan tahan korosi untuk lingkungan garam ini. Jika listrik padam, sistem ini mengandalkan fisika pasif untuk mencapai kondisi aman. Di bagian bawah reaktor terdapat sumbat garam beku yang tetap padat berkat kipas pendingin kecil. Ketika listrik mati, kipas berhenti, sumbat meleleh, dan garam panas mengalir secara gravitasi ke dalam tangki berpelindung yang dirancang untuk menyebarkan dan mendinginkan material. Reaksi berantai langsung berhenti karena geometrinya tidak lagi mendukung kekritisan. Saat garam mendingin, ia mengeras menjadi massa padat yang menjebak produk fisi. Pendekatan keamanan ini tidak memerlukan bagian bergerak atau daya eksternal, hanya perilaku alami panas dan gravitasi. Kimia garam sangat penting untuk kinerja reaktor. Fisi menciptakan gas seperti xenon dan krypton yang harus dihilangkan agar reaktor tetap efisien. Saluran gas buang dan sistem pemantauan kimia terus-menerus menghilangkan gas-gas ini. Sensor melacak oksidasi garam, dan operator menambahkan bahan korektif untuk menjaga keseimbangan. Uji korosi menunjukkan bahwa komposisi garam yang stabil adalah kunci untuk operasi selama puluhan tahun. Pemurnian daring dan penghilangan gas membuat reaktor garam cair sama seperti pabrik kimia dan juga pabrik nuklir. Denmark telah menjadi pusat kemajuan. Seaborg Technology sedang mengembangkan reaktor garam cair kompak di atas kapal tongkang terapung. Setiap tongkang akan memiliki beberapa modul tertutup yang menghasilkan megawatt. Pembangunan di galangan kapal memastikan kontrol kualitas yang tinggi. Copenhagen Atomic sedang mengembangkan desain modular yang lebih kecil untuk panas industri. Tujuan mereka adalah untuk memasok pabrik dengan panas tanpa karbon. Kedua perusahaan bertujuan untuk mendemonstrasikan operasi skala penuh dan produksi massal. Di Inggris, Moltex Eflex sedang membangun reaktor garam cair yang bisa menyesuaikan keluaran daya untuk mengikuti naik turunnya produksi energi terbarukan. Konsepnya memisahkan inti nuklir dari garam yang dipakai untuk menyimpan panas, yang memungkinkan pembangkit ini berfungsi sebagai reaktor sekaligus baterai. Ketika listrik dari energi terbarukan melimpah, reaktor bisa menyimpan kelebihan panas. Ketika permintaan naik, reaktor bisa langsung menyalurkan daya tanpa tekanan termal. Fleksibilitas seperti ini cocok untuk jaringan listrik Eropa yang sekarang sangat bergantung pada angin dan matahari. Moltex Flex bekerja sama dengan laboratorium nasional dan pemasok komponen untuk menguji bahan, pelapis, dan sistem pompa agar awet.
Jadwal pembangunan reaktor garam cair pertama di Eropa berlangsung hingga paruh kedua dekade ini. Seaborg merencanakan kapal tongkang percontohan sekitar tahun 2027. Copenhagen Atomics bermaksud untuk mulai menguji sirkuit garam lengkap dan jalur penanganan bahan bakar mereka dalam jangka waktu yang sama. Moltex Flex berharap dapat menyelesaikan prototipe sirkuit transfer panas di Inggris sebelum lisensi penuh. Pencapaian ini bergantung pada tinjauan peraturan, pengujian komponen, dan sertifikasi industri. Tetapi setiap perusahaan kini memesan perangkat keras yang sebenarnya. Perlombaan ini bukan tentang apakah reaktor garam cair berfungsi, tetapi desain mana yang akan mencapai kesiapan komersial terlebih dahulu. Daya tarik utama reaktor garam cair adalah kemampuannya untuk berintegrasi dengan berbagai industri. Reaktor ini dapat menghasilkan listrik, memproduksi hidrogen, atau menyediakan panas proses langsung untuk pabrik baja, semen, dan kimia. Karena beroperasi pada suhu tinggi yang konsisten, efisiensinya tetap tinggi bahkan pada beban parsial. Kelompok peneliti Eropa di Italia dan Swiss sedang memodelkan integrasi dengan pemanas listrik dan elektrolisis hidrogen. Tangki penyimpanan termal yang diisi dengan garam bersih dapat menyimpan energi selama berjam-jam atau berhari-hari. Kemampuan multiguna ini membantu membenarkan investasi dengan melayani jaringan listrik pasar industri dari jenis reaktor yang sama. Sistem regulasi di Eropa sedang beradaptasi. Kantor Regulasi Nuklir Britania Raya menggunakan persetujuan bertahap yang dikenal sebagai penilaian desain umum untuk meninjau reaktor modular sebelum penempatan. Denmark, meskipun sebelumnya bukan negara nuklir, sedang membentuk kerangka kerja untuk mengevaluasi desain garam cair. Prancis dan Jerman berpartisipasi dalam pengujian bersama di bawah program penelitian Euratom. Komisi Eropa mendanai studi korosi dan kimia untuk menyelaraskan standar keselamatan. Lingkungan yang terkoordinasi ini memungkinkan tim nasional kecil untuk berbagi data, membuat jalannya lebih cepat daripada jika dilakukan secara terpisah. Kemajuan perizinan kini berjalan paralel dengan fabrikasi komponen. Siklus bahan bakar untuk reaktor-reaktor ini dapat berkembang ke arah thorium. Versi awal akan menggunakan uranium dengan pengayaan rendah karena sudah disetujui berdasarkan peraturan yang ada. Unit-unit selanjutnya dapat menambahkan thorium fluorida untuk menghasilkan uranium-233, menutup siklus bahan bakar dan mengurangi limbah. Sistem garam klorida yang beroperasi dalam spektrum neutron cepat dapat mengonsumsi plutonium dari stok bahan bakar bekas. Kemampuan adaptasi ini memungkinkan setiap negara untuk menyesuaikan dengan sumber dayanya. Orano di Prancis dan Laboratorium Nuklir Nasional Inggris sedang mempelajari langkah-langkah pemrosesan ulang yang kompatibel untuk mengekstrak isotop berharga dan menstabilkan garam limbah untuk penyimpanan jangka panjang. Kualifikasi material masih menjadi salah satu tantangan terberat. Campuran garam tidak boleh menimbulkan korosi pada pipa, pompa, atau tangki. Paduan berbasis nikel seperti Hastelloy telah menunjukkan ketahanan, tetapi pengujian masa pakainya masih berlangsung. Segel, bantalan, dan katup memerlukan desain yang tahan terhadap radiasi dan tekanan kimia. Fasilitas penelitian Jerman di KIT menjalankan putaran untuk studi korosi yang beroperasi terus-menerus pada suhu penuh selama berbulan-bulan. Hasilnya menjadi masukan untuk pembaruan desain di seluruh benua. Setiap keberhasilan yang terukur memperpendek jalan menuju sertifikasi, karena regulator menuntut data yang membuktikan bahwa tidak ada degradasi tak terduga yang terjadi dalam kondisi operasi. Minat masyarakat terhadap energi nuklir semakin meningkat seiring dengan upaya Eropa mencari sumber energi yang stabil. Reaktor garam cair menjanjikan lebih sedikit limbah berumur panjang dan keamanan yang melekat dibandingkan dengan reaktor berpendingin air. Pendekatan berbasis pabrik mereka dapat mengurangi biaya dan menghindari penundaan konstruksi bertahun-tahun. Reaktor terapung atau modular memungkinkan penempatan yang fleksibel di dekat pengguna industri atau jaringan pesisir. Jika sistem ini berfungsi sesuai prediksi, mereka dapat melengkapi energi terbarukan dengan menyediakan panas yang konstan. Keberhasilan pengembang Eropa akan memengaruhi desain yang sedang dipelajari di Kanada, Jepang, dan Korea Selatan sebelum akhir dekade ini. Teknologi garam cair menggabungkan fisika nuklir, kimia, dan teknik industri.
Teknologi ini menawarkan efisiensi tinggi, keamanan tekanan rendah, dan fleksibilitas bahan bakar. Eropa kini memimpin implementasi praktis melalui program nasional terkoordinasi dan perusahaan swasta yang memperlakukan tenaga nuklir sebagai produk, bukan proyek khusus. Setiap langkah maju, pengujian material, kontrol kimia, dan persetujuan regulasi membawa wilayah ini lebih dekat ke pembangkit listrik pertama yang beroperasi. 4 tahun ke depan akan menentukan apakah reaktor garam cair beralih dari janji menjadi produksi. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon suka dan berlangganan.